Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal habaib wal asatidzah wal ustazat wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidi Syekh Kiai Idris Hamid wa Sayyidah Haramu di Maizu, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, para ibu nyai, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir baik di pondok pesantren di Pasuruan maupun yang secara daring mengikuti acara ini, dan teristimewa keluarga besar pondok pesantren Salafiyah pimpinan Kiai Idris Hamid yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memperkenankan saya meskipun dengan cara virtual ini dapat mengikuti acara haulnya waliullah Simbah Kiai Hamid Pasuruan. Mudah-mudahan dengan berkah beliau kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita mendapatkan barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, saya juga berterima kasih kepada Kiai Idris yang telah mempercayai saya untuk ikut mengisi acara ini. Dan setiap kali kita memperingati haulnya para ulama, terutama waliullah seperti Kiai Hamid ini, kita dipaksa untuk menundukkan diri untuk menghadirkan kembali sosok pribadi dari kiai panutan yang pada akhir-akhir ini sudah semakin langka kita jumpai. Mungkin fenomena haul-haul yang meskipun ada kelompok yang membid'ah-bid'ahkan, tetapi haul itu tetap terus dilakukan. Mungkin satu dan lain hal karena kita rindu kepada sosok-sosok panutan di dalam zaman yang sudah mulai langka panutan ini. Kita berbicara mengenai yang kita hauli ini, Kiai Hamid. Mereka yang menangi Kiai Hamid, yang pernah hidup di zaman Kiai Hamid, akan bisa bersaksi dengan tegas bahwa Kiai Hamid adalah seorang pribadi yang bukan hanya kiai,
bukan seorang ahli ibadah, bukan hanya seorang pendidik, bukan hanya seorang pengajar, tapi beliau perwujudan dari sosok yang betul-betul menjelaskan tentang dawuh al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran tidak dipuji karena alimnya, tidak dipuji karena ibadahnya, padahal beliau ahli ibadah, apalagi karena gantengnya, padahal beliau ganteng sekali. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya yang tinggi. Ilmunya, ibadahnya mungkin banyak, yang bisa sedikit banyak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang meneladani, yang meniru akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita kholi pada hari ini, yaitu Kiai Hamid Pasuruan, itu sangat jarang, apalagi sekarang. Bukan hanya akhlaknya, bukan hanya perangainya, bahkan kehadirannya saja itu kita tanyakan kepada orang-orang tua yang menangis Kiai Hamid, bagaimana kalau mereka dekat melihat wajah Kiai Hamid. Saya kalau melihat wajah Kiai Hamid itu, saya membayangkan kalau ini warisnya yang sudah sekian abad, ini kita memandangnya saja begitu sedap. Bagaimana kalau kita memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Orang yang pernah melihat Kiai Hamid sepakat semua bahwa kita mempunyai sumpek apapun melihat wajah beliau akan sirna kesumpekan itu. Seperti saya sering katakan, ketika saya memberikan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu, saya sering mengatakan wajahnya tersenyum, bukan bibirnya, bukan mulutnya, tapi wajah secara keseluruhan. Saya bisa agak membayangkan itu ketika saya bertemu kiai seperti Kiai Hamid. Saya belum pernah sekalipun dalam munasabah apapun, saya sering sekali ketemu dengan Kiai Hamid. Bahkan saya pernah didawuh-dawuhi berdua empat mata. Saya belum pernah melihat wajah beliau sedikit keruh, membuat orang lalu berpikir, membuat orang sedih, tidak pernah. Yang selalu tampak itu tadi, wajahnya menyenyumi kita. Sehingga saya sering mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena wajahnya yang tersenyum, maka beliau itu bukan hanya dakwah dengan ngendikan, dengan berbicara yang lembut, berbicara yang menarik, tidak hanya dengan perilaku beliau, tapi dengan kehadiran pribadi beliau itu sendiri, itu sudah mengajak, sudah berdakwah. Wajahnya jazab, menarik hati orang. Sehingga kecuali mereka
yang memang dinas, yang sudah dipastikan oleh Allah tidak akan mendapat hidayah darinya, seperti Abu Lahab segala macam itu melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tertarik. Dan saya bersyukur sekali bahwa di antara pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian abad ini, saya masih menjumpai dan mengenal kiai-kiai antara lain yang sangat-sangat saya kagumi yang kita kholi sekarang itu Kiai Hamid. Pernah suatu ketika ada polemik di dalam Nahdlatul Ulama, dan kebetulan waktu itu Kiai Allah Yarham Kiai Ali Maksum, guru saya dan gurunya Kiai Idris juga, ini berpolemik dengan saya. Beliau jadi Rais Am. Suatu ketika saya sowan Kiai Ali. Pada waktu itu Kiai Ali kan sangat egaliter dengan santri-santrinya itu. Beliau biasa berdiskusi dengan santrinya seperti kawannya gitu. Pada waktu itu ada sesuatu dalam persoalan Nahdlatul Ulama yang kita berbeda pendapat. Kiai Ali tiba-tiba ada Kiai Hamid, Allah Yarham Kiai Hamid rawuh. Itu dengan khasnya Kiai Ali yang kelakarnya yang khas itu, beliau mengatakan kepada Kiai Hamid, ini Mustafa seneni ini Mustafa dimarahi, dinasihati. Itu dengan sangat manis sekali Kiai Hamid di depan saya. Pak Ali berdiri di belakang Kiai Hamid. Kiai Hamid duduk di kursi panjang. Beliau, saya ini tidak bisa marah, tidak bisa nasihat. Saya cerita saja. Dulu Hadratus Syekh itu, Hadratus Syekh yang dimaksud beliau adalah kiainya di Termas sana. Sama juga kiainya Kiai Ali Maksum juga. Itu mau mendengarkan pendapatnya, sampai pendapatnya putranya Gus Habib, beliau mau mendengarkan, mau menghargai pendapatnya. Saya dalam batin saya, wah ini ngewangi saya ini. Tapi uniknya itu beliau melanjutkan itu. Jadi kita itu perlu menghargai semua orang lah, baik muda, apalagi kiai seperti Kiai Ali Maksum perlu dihargai. Itu luar biasa. Pada itu saya tidak bisa lupa peristiwa itu, sampai bayangan di mana beliau duduk, di mana Kiai Ali ketawa, di mana saya menghadap beliau. Itu jadi mencairkan sesuatu yang sebetulnya itu bisa menjadikan perdebatan yang agak sengit karena persoalannya memang aktual pada waktu itu. Tapi dengan kedatangan beliau dan pengendikan beliau itu bisa rasa sejuk itu menjalari kita semua di dalam forum itu. Saya tahu Kiai Hamid itu juga kawannya ayah saya. Ayah saya itu sering sekali sowan Kiai Hamid. Sering sekali sowan Kiai Hamid. Kalau agak sumpek
sowan Kiai Hamid. Padahal mereka kawan, sama-sama ketika di pondok di Kasingan itu. Mereka tidak boso-bosonan, Tapi ayah saya dengan caranya sendiri itu sangat menghormati kawannya ini. Dan selalu kalau ada apa-apa selalu minta, ndah, bahasanya itu begitu, ndah, sampean sing cedak karo Gusti Allah, aku mbok dijalukno. Jadi itu sampai suatu saat itu pernah ayah saya itu minta yang menurut saya itu nggak pati pantas lah, karena ayah saya memang agak bagaimana gitu. Jadi sowan Kiai Hamid itu minta, ndah, sampai ngerti dhewe ndah, aku iki mubalek, kiai mubalek. Anake kiai mubalek terus gandul gelantungan ning bis kan ya gak pantes. Lah terus piye? Ya mestine aku di mobil ngono to. Aku sampean sing parek karo Gusti Allah, aku jalukno mobil mek Gusti Allah. Itu Kiai Hamid itu menerima dengan serius. Terus tamu-tamu yang lain diajak, ayo baca Fatihah ala niati Kiai Bisri. Fatihah lalu doa panjang sekali. Nah itu ayah saya itu memang orangnya humoris yang sangat humoris, makanya disukai sama Mbah Maksum lah sembarang itu karena humornya itu. Di antara humornya ya ini, ketika Kiai Hamid sudah mendoakan beliau karena beliau minta mobil itu, sudah selesai doa, itu sempat-sempatnya ayah saya itu tanya kepada Kiai Hamid, mereknya apa ndak gitu. Semua nggak berani ketawa itu. Kiai Hamid tidak ketawa. Nek gak Fiat ya Holden. Jadi menjawab dengan serius, tidak. Nek gak Fiat ya Holden. Dan saya saksi hidup. Karena ketika ayah saya punya duit, itu saya yang disuruh cari mobil, golekno mobil second ning Surabaya. Njaluk tulung karo Cak Mat. Nih Cak Mat itu salah satu santri dulu, alumni Rembang. Kon ngeteno golekno sing second iki sak entuke duit iki. Selama di Surabaya sampai Gresik itu ketemunya yang jual mobil second itu hanya Fiat dan Holden. Akhirnya saya dapat Holden dari ini pabrik semen ini, ada pegawaian jual Holden. Begitu saya pulang bawa mobil itu baru Abah cerita itu, ini Holden ini kok pas karo dawuhe Kiai Hamid. Itu salah satu cerita unik yang saya sendiri ikut menjadi saksi hidup bagaimana Kiai Hamid mendoakan ayah saya untuk dapat mobil itu. Sampai beliau wafat mobil Holden itu masih ada. Nah, tapi itu cerita-cerita begitu saya kira sudah tidak relevan lagi kalau kita ceritakan sekarang. Yang sangat-sangat relevan sekarang ini bagaimana kita menteladani perangai perilaku Allahyarham Kiai Hamid. Dan yang satu ini, saya kira ini yang paling berat, yaitu keistiqomahan beliau. Istiqomah beliau di dalam baik kepada Allah maupun baik kepada hamba-hamba Allah
ini disaksikan oleh semua orang yang mengenal beliau. Beliau tidak pernah tidak baik dengan manusia dan tidak pernah tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan di dalam sehari-hari bagaimana ibadah beliau, bagaimana beliau nunggoni pesantren, nunggoni anak-anaknya orang, santri-santri, bagaimana beliau menyontohkan suatu pribadi yang lembut, pribadi yang ramah, bagaimana beliau mengajarkan ilmu-ilmu, dan sampai orang tidak tahu bahwa sebetulnya Kiai Hamid itu mempunyai keahlian khusus. Jadi dulu di Termas itu yang terkenal sebagai ahli lughat sehingga dijuluki kamus berjalan, munjid berjalan, itu Kiai Ali Maksum Krapyak. Tapi yang dijuluki Al-Adib, sastrawan, itu adalah Kiai Hamid. Kiai Hamid mempunyai antologi puisi dalam bahasa Arab. Saya kira Kiai Idris itu mungkin menyimpan itu beberapa naskah-naskah puisi-puisi beliau. Dan karena itu beliau kalau ngendikan enak gitu. Kalau ngendikan itu enak. Karena beliau itu sastrawan. Beliau itu sastrawan. Sehingga kalau bicara biasa ataupun apalagi bicara di depan umum, itu orang yang mendengarkan itu terasa kesegaran dawuh-dawuhnya. Karena beliau memang sastrawan. Orang yang tidak tahu, dikiranya Kiai Hamid itu juga hanya ahli ibadah, wiridan, zikir, dan lain sebagainya. Yang luput, banyak yang luput dari pengamatan orang itu adalah bahwa Kiai Hamid itu menjadi manusia yang seperti saya katakan selalu di mana-mana, yanzuru ilal ummah bi aini rahmah. Kiai Hamid itu termasuk kiai-kiai yang saya saksikan sebagai orang-orang yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Ini yang sekarang langka. Saya itu tidak kagum, tidak silau dengan orang yang alim kayak apapun, yang gagah kayak apapun. Tapi saya akan tunduk dan akan mengagumi dan memuliakan orang yang mengasihi sesama, orang yang mengasihi santrinya, orang yang mengasihi rakyatnya, orang yang mengasihi masyarakatnya, orang yang mengasihi umatnya, seperti beliau yang kita khauli pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari beliau, dan kita bisa sedikit banyak dapat nempel, dalam bahasa Jawanya nempel, apa senyum beliau lah, apa kerajinannya di dalam ibadah lah, apa bagaimana beliau menyayangi santri-santrinya, menyayangi masyarakatnya, menyayangi tamu-tamunya, dan seterusnya. Mudah-mudahan demikian santri-santri di sini juga mendapat barokahnya, mendapat ilmu yang manfaat, menjadi orang-orang yang saleh, salihah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wan nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.